Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda. Saya dari kelompok 8. Izinkan saya menjelaskan materi tentang sejarah Islam. Setelah wafat Rasulullah SAW pada tahun 632 Hijriah, pemerintah umat Islam dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai oleh Abu Bakar dan diakhiri dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, fase pemerintahan umat Islam yang berdasarkan musyawarah mufakat dalam memilih pimpinannya juga berakhir. Kemudian berubah menjadi sistem monarki absolut atau sistem memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan. Sebelum masa kerasulan atau kelahiran Nabi Muhammad SAW, secara esensial kehadiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab adalah terjadinya pengalaman baru pada dimensi ketuhanan yang mempengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk hukum-hukum yang berlaku pada saat itu. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam memenangkan kepercayaan bangsa Arab pada waktu yang relatif singkat, kemampuannya memodifikasi jalan hidup orang-orang Arab. Sebagian dari nilai budaya Arab pra-Islam untuk beberapa hal diubah dan diteruskan oleh masyarakat Muhammad dalam tatanan moral Islam. Pada masa ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Pada fase Mekah ada dua cara dakwah Rasulullah, yaitu dakwah secara terang-terangan dan dakwah secara diam-diam. Kemudian pada fase Madinah, setelah peristiwa Isra Mi'raj, ada suatu perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Islam. Perkembangan besar datang dari sejumlah penduduk Yasrib atau Mekah yang berhaji ke Madinah, yang berhaji ke Mekah. Mereka yang terdiri dari suku Aus dan Harjaj, gejala-gejala kemenangan di Yasrib, Madinah, telah di depan mata Nabi Muhammad. Kemudian ia menyuruh para sahabatnya untuk berpindah ke sana. Dalam kurun waktu 2 bulan, hampir semua kaum muslimin, kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekah. Selanjutnya, sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Sepak terjang pola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato Abu Bakar ketika ia diangkat menjadi khalifah. Isi pidato tersebut ialah sebagai berikut. Suatu tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul dan membahas masalah-masalah umat. Pertemuan kali ini khusus diselenggarakan untuk menimbang siapa yang harus memegang tumpuk pemerintahan di kalangan mereka setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Faktor keberhasilan Abu Bakar yang lain adalah membangun peranata sosial di bidang politik dan pertahanan keamanan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sikap keterbukaannya, yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada tokoh-tokoh sahabat untuk ikut membicarakan berbagai masalah sebelum mengambil keputusan melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar menggantikan jabatan Khalifah Islam dan meneruskan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah ditempuh oleh Khalifah Abu Bakar. Dalam waktu yang tidak lama, Umar berhasil menundukkan kekuasaan Imperium Persia dan Romawi menjadi bagian kekuasaan Islam. Pada masa pemerintahan Umar, terjadi peperangan antar umat Islam dengan bangsa Romawi dan Persia yang disebabkan oleh bangsa Romawi dan Persia tidak menaruh hormat terhadap maksud baik Islam. 2. Semenjak Islam masih lemah, Romawi dan Persia selalu berusaha menghancurkan Islam. 3. Bangsa Romawi dan Persia sebagai negara yang subur dan terkenal dengan kemakmurannya juga tidak berkenan menjalin hubungan perdagangan dengan negeri-negeri Arab. Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan terpilih melalui panitia pemilihan dan terpilih menjadi khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Pada pemerintahan Utsman bin Affan ini berlangsung dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Utsman dipilih ketika usia 70 tahun dengan kepribadian yang sudah agak lemah. Kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, proses pengangkatannya menurut penuturan Abu Minhaf sebagaimana tercantum dalam Syarah Nahjul Balaghah jilid 4 halaman 8 dinyatakan bahwa ketika itu kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di Masjid Rasulullah dengan harap-harap cemas. Mereka menunggu berita tentang siapa yang akan menjadi khalifah baru. Masjid yang menurut ukuran masa itu sudah cukup besar sesak dibanjiri orang-orang. Sebab kegagalan Ali bin Abi Thalib yaitu pengikut Ali menangkap dua tokoh yaitu Talhah dan Zubair, lalu mereka membunuh keduanya. Kedua, bahwa pemberontak yang terjadi khususnya pada Basrah, Kufah, Mesir, Syria, serta pengakuan kemerdekaan atas beberapa wilayah negeri Muslim sangat merugikan dan menyulitkan posisi Ali. Ali bersandar pada dukungan masyarakat Kufah
yang berjiwa lemah dan tidak memberikan bantuan yang sepenuhnya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, terutama dalam kondisi dan situasi yang berbahaya. Sejarah Islam pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abdul Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim atau Bani Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama dinasti Bani Umayyah. Ia selanjutnya setelah berkuasa selama 90 tahun, akhirnya dinasti Bani Umayyah berakhir. Dengan berikut ini adalah beberapa faktor yang dominan dalam kemunduran atau kehancuran dinasti Bani Umayyah, yaitu yang pertama, munculnya kelompok-kelompok yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah seperti kelompok Khawarij, Syiah, dan kelompok Muslim non-Arab atau biasa disebut Mawali. Yang kedua, tidak adanya ketentuan yang jelas dan tegas tentang sistem pergantian khalifah. Ketiadaan ketentuan menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga khalifah. Yang ketiga, ketidakmampuan dari para penguasa Bani Umayyah yang untuk menggalang persatuan dan kesatuan dari pertentangan yang semakin lama semakin meruncing antara etnis suku Arabia Utara atau Bani Qais dengan suku Arabia Selatan atau Bani Khalb yang sudah ada sejak sebelum Islam. Yang keempat, sikap hidup yang bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah sehingga mereka yang memegang kekhalifahan berikutnya tidak mampu memikul beban kenegaraan yang berat. Yang kelima, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad oleh tentara Abbasiyah di kampung Busir, daerah Bani Suwaif, sebagai akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus.